Oke, selamat datang di Secret yang pertama. Sesuai judulnya, yaitu Content Creator Jangan Egois. Nah, sesuai judul akan saya bahas mengenai kenapa sih content creator itu nggak boleh terlalu egois banget dalam keseharian, dalam create dan distributing konten. Akan kita bahas bareng-bareng dan semoga bermanfaat. Oke, jadi gini, menjadi seorang content creator, kan core value-nya adalah membuat sebuah konten yang akan dibagikan ke audiens luar sana. Memang kita dibebaskan untuk memilih kita mau bikin konten apa, kita mau dikirimkan ke siapa, ditujukan ke siapa, itu bebas. Tapi dalam konteks kali ini saya ingin nih teman-teman semua, konteksnya ini adalah content creator yang ingin benar-benar bisa mulai menghasilkan income dari online, membangun personal branding juga. Habis itu membuat setiap konten itu ada value-nya. Jadi audiens setelah menginvestasikan dan membuang kuota mereka untuk menonton konten kita, mereka bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Karena ini akan, ketiga poin ini adalah keuntungan utama, salah satu keuntungan utama yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi content creator yang next level. Nah, oleh karena itu, di sini saya himbau kepada teman-teman semua, untuk content creator ini spesifiknya adalah bukan content creator yang bikin konten secara umum, bikin konten bebas kayak gitu, tapi di sini fokusnya adalah membuat konten sesuai niche dan bidang yang teman-teman tentukan sendiri. Jadi kita harus tahu bidang yang akan kita pilih ini memiliki peluang apa, memiliki problem apa yang akan kita selesaikan dan kita bantukan membuat kontennya, lalu kita bagikan. Siapa tahu konten itu bisa memberikan solusi dan bisa membantu permasalahan audiens kita menjadi terselesaikan. Nah, untuk membuat konten yang seperti itu adalah kita nggak boleh nih terlalu egois dengan kita mau bikin konten ini, kita mau bikin, saya maunya ini, saya maunya itu. Kita bisa melakukan hal itu, tapi di sini kita nggak boleh terlalu egois. Karena apa? Karena kita goalsnya konten ini adalah memberikan suatu value kepada market. Habis itu kita ingin nantinya kita akan bangun bisnis online kita, maka kita harus mendapatkan perhatian dari target market yang sudah kita tentukan. Salah satu contoh yang paling utama kenapa content creator jangan egois adalah ketika membuat sebuah konten. Ketika membuat sebuah konten adalah sebuah irisan antara lingkaran passion kita ataupun sesuatu yang kita sukai ataupun yang akan kita modal kita sesuai dengan diri kita. Selanjutnya irisannya yang kedua adalah keinginan market, kebutuhan market. Dua lingkaran itu akan digabungkan, nanti akan menemukan sebuah potongan irisan. Nah, irisan itulah yang dinamakan konten yang market fit, sesuai dengan market dan sesuai dengan passion kita. Contohnya kayak gini, saya passionnya di bidang digital marketing, tapi saya lebih spesifik membahas tentang konten marketing strategi. Setelah itu, market ini butuhnya adalah konten strategi untuk menghasilkan peluang income, untuk meningkatkan awareness dan lain sebagainya. Maka saya temukanlah titik irisan ini, yaitu saya menemukan core value dari konten saya adalah, contohnya ini, produk Perfect Creator Gear. Itu merupakan gabungan problem yang itu tadi, sesuai dengan passion saya dan sesuai dengan kebutuhan market dan diingini oleh market. Akhirnya Perfect Creator Gear lahir di tengah-tengahnya. Oke, jadi saya ulangi, menjadi seorang content creator itu nggak boleh egois. Untuk membuat sebuah konten itu usahakan kalau ingin kontennya segera diterima oleh target market yang sudah ditentukan, yaitu irisan dari passion bertemu dengan irisan antara passion dengan itu tadi kebutuhan market. Nanti titik potongnya itu adalah konten yang teman-teman buat. Oke, jadi dengan begitu nanti kita bisa membuat konten yang market fit dan sesuai dengan kondisi market. Nantinya itu akan ngaruh banget buat perkembangan personal branding kita. Kita akan dikenal apa? Kita akan dikenal siapa? Kita akan dikenal seperti apa oleh market dengan kita melakukan itu tadi, perpotongan lingkaran, terus kita fokus pada titik tengah itu. Oke, sekarang PR-nya buat teman-teman semua di bidang yang teman-teman jalani sekarang, bidangnya itu, passion-nya itu apa, market butuhnya apa,
terus jadikan itu sebagai core value dari konten teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa fokus pada satu bidang dulu, karena kita fokusnya adalah untuk pemula yang masih awam banget, yang masih merintis dari nol. Itu pasti diusahakan untuk fokus pada satu bidang tertentu. Misalnya, saya fokus pada bidang content marketing strategi. Setelah saya benar-benar brandingnya kuat di situ, lama-kelamaan nanti akan saya lebarkan sayap saya ke topik yang lebih umum lagi. Jadi kita fokus pada spesifik satu topik, habis itu nantinya kita akan melebarkan sayap seperti itu. Goalsnya kayak gitu ya teman-teman. Sekarang PR-nya itu tadi, tentukan passion-nya, market butuhnya apa, lalu jadikan itu sebagai ide-ide konten ataupun core value dari sosial medianya adalah konten itu sendiri, pertemuan antara passion dengan kebutuhan market. Oke, nanti di next video akan saya bagikan juga riset konten sesuai dengan kita, sesuai market, sesuai internet, pokoknya sesuai dengan perpotongan banyak orang yang terlibat. Itu gimana caranya. Sekarang PR-nya itu dulu. Sampai jumpa di secret yang kedua.